Bapak Ibu sekalian, saat ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita untuk memeriksa atau melihat eh, indeks prestasi kumulatif kita setelah melakukan klaim-klaim kegiatan kita selama ini di E5. Ya, untuk itu saya akan pinjam satu akun yang sudah terisi. Nah, yang bersangkutan sudah mengisi hampir di seluruh menu. Jadi ya, kita periksa beberapa tempat ya, sudah hampir terisi. Nah, indikator awal yang kita bisa lihat bahwa di bagian panel paling atas kita bisa melihat prediksi IPK yang diperoleh saat ini, ya, nilainya dan berapa setara Yudisium B, karena ini IPK, ya, prediksi IPK. Nah, sekali lagi angka ini adalah prediksi yang datang dari isian-isian rubrik yang telah Bapak Ibu pilih secara subjektif, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada poin portofolio. Inilah yang kemudian terkumpul di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh aplikasi ini. Yang dimaksud dengan isian rubrik subjektif itu adalah ketika kita mengisi bagian-bagian seperti ini. Nah, ini yang akan menentukan berapa skor, ya, berapa skor 5 yang diperoleh, ya, berapa poin portofolio yang diperoleh untuk setiap klaim. Ya, karena sifatnya subjektif, maka bisa saja penilaian ini nanti, ya, untuk setiap klaim ini berbeda dengan penilaian yang diberikan oleh majelis penilai portofolio. Ya, jadi bisa saja berbeda, bisa lebih tinggi, atau bisa lebih rendah, atau bisa sama. Itulah gunanya sebenarnya Bapak Ibu melampirkan bukti. Dengan adanya bukti, ya, file bukti, maka disparitas penilaian itu bisa diperkecil. Nah, kalau ini memperlihatkan IPK, maka untuk melihat sebaran nilai kita pada 24 SKS sebagai syarat Bapak Ibu lulus di pendidikan profesi insinyur, Bapak Ibu bisa lihat di menu prediksi skor, kemudian ada submenu prediksi IPK. Nah, di sini ya Bapak Ibu lihat ada 6 mata kuliah, ya, jadi ada 6 mata kuliah di sini. Kemudian ini adalah yang paling bawah adalah summaries dari 6 mata kuliah itu. Mata kuliah kode etik profesi, profesionalisme, ketiga lingkungan, praktik keinsinyuran, studi kasus keinsinyuran, dan seminar keinsinyuran. Ini adalah jumlah SKS-nya, dan ini adalah konversi, ini nilai mutu, ya, ini namanya nilai mutu, ini nilai konversinya. Kemudian nilai SKS yang diperoleh, ya, dari perkalian ini adalah sebanyak seperti ini. Kemudian jumlah ini, ya, jumlah total nilai SKS ini dibagi dengan 24 mendapatkan nilai 3,17. Namun kalau kita perhatikan, ya, kita periksa satu-satu, ya, ini adalah mata kuliah kode etik profesi 2 SKS. Nah, untuk nilai kode etik profesi, ya, nilai portofolio dari kode etik profesi itu datang dari isian-isian pengalaman kita di kepanitiaan organisasi, kemudian isian dari prestasi dan durasi lama kerja dengan masing-masing bobot seperti ini, ya. Kemudian ini poin-poin yang Bapak Ibu kumpulkan dari masing-masing kelompok isian yang ada di sini tadi, ya, kemudian dikali dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan. Bapak Ibu bisa melihat, ya, Bapak Ibu bisa memeriksa sebenarnya rubriknya di panduan yang telah kami berikan, ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, sekarang IPK-nya 3,17. Untuk mata kuliah kode etik yang bersangkutan sudah dapat nilai A. Jadi tidak ada yang perlu lagi ditingkatkan khusus untuk nilai kode etik profesi.
Kemudian kita lihat di profesionalisme. Yang bersangkutan masih dapat nilai B minus. Ya. Nah, mata kuliah ini datang, nilai mata kuliah ini datang dari komponen ini, pendidikan formal dan non formal, prestasi dan durasi pengalaman. Ya. Untuk meningkatkan nilai di sini, maka tentu kita harus tingkatkan total nilai di sini. Untuk meningkatkan total nilai di sini, kita harus perbanyak poin di sini. Kita lihat, durasi pengalaman kerja tidak mungkin ditingkatkan ya karena dia bentuknya pilihan di bawah 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, 10 sampai sekian tahun itu tidak bisa lagi diubah sekali dipilih. Tapi di sini masih ada variabel lain yang bisa kita pilih. Kalau pendidikan formal tidak mungkin kita tambah lagi misalnya ya. Kalau sudah S1 saja atau S2 saja kita usulkan itu saja yang dinilai ya. Tapi kita bisa dapatkan nilai kalau kita masih menambahkan pengalaman-pengalaman pendidikan non formal kita ya masih bisa kita dapat poin kalau kita menambahkan workshop kemudian bimtek kita yang mungkin masih terlupa yang belum kita klaim atau kita merasa bahwa karena tidak memiliki bukti maka saya tidak usah mengklaimnya ya. Nah itu masih kita bisa klaim supaya bisa meningkatkan nilai poin di bagian ini. Begitu juga di daerah sini ya. Diklaim prestasi, penghargaan, atau sertifikasi keahlian, kalau kita masih mempunyai, bisa akan menambahkan. Bahkan dari ketiga komponen ini, komponen prestasi, penghargaan, dan sertifikasi memiliki bobot yang paling tinggi. Ya, jadi itu cara untuk meningkatkan ini. Ya. Kemudian ini juga kalau mau ditingkatkan ya harus dipilih rubrik yang lebih tinggi daripada yang ada karena khusus untuk K3L dia hanya datang pada pilihan ya pilihan misalnya di sini ya dia hanya akan datang dari uraian Bapak Ibu di sini ya semakin baik uraian Bapak Ibu maka akan semakin tinggi nilai K3L-nya ya. Kemudian praktek keinsinyuran Bapak Ibu lihat khusus untuk mata kuliah praktek keinsinyuran, maka bobot ini akan berbeda ketika Bapak Ibu pilih Bapak Ibu sebagai profesional atau Bapak Ibu sebagai dosen ya. Kebetulan yang bersangkutan memilih profesional maka bobotnya seperti ini. Bapak Ibu lihat di sini unsur pengajaran tentu sangat minim bahkan tidak ada ya bobotnya 0 ya. Tapi ini bisa dikompensasikan dengan dapat nilai dari sini ya. Kalau kita lihat kalau seorang profesional maka bobot unsur mengajar hanya 10%. Maka perbanyaklah klaim di tugas keinsinyuran, proyek-proyek keteknikan supaya nilai ini bisa tinggi ya dan poin ini bisa menjadi membesar dan ininya nilai mutunya bisa menjadi lebih baik ya. Sama seperti ini ya, ya, bisa diperbaiki dengan memperbanyak unsur tugas-tugas keinsinyuran. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa walaupun total keseluruhan nilainya B, tapi bila ada satu mata kuliah masih memiliki nilai mutu T, itu artinya yang bersangkutan belum dianggap bisa lulus. Ya, maka di seminar keinsinyuran ini harus ditambah lebih banyak klaim. Kalau yang bersangkutan tidak memiliki karya tulis dan yang bisa mendukung ini, yang memberikan nilai ini, maka yang bersangkutan bisa menambahkan dengan mengingat-ingat kembali kalau masih memiliki seminar pengalaman-pengalaman mengikuti seminar-seminar keteknikan. Ya, di situ yang bersangkutan bisa menambahkan ya di sini ya. Kemudian penguasaan bahasa mungkin masih bisa ditambahkan sedikit sehingga nilai mutu T ini bisa berubah minimal menjadi C ya, minimal menjadi C supaya yang bersangkutan bisa dianggap lulus dan di yudisium ya. Nah, itulah tadi cara melihat sebaran nilai dan bagaimana cara untuk meningkatkan nilai pada masing-masing mata kuliah sehingga IPK juga ikut dapat meningkat.